Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau menyampaikan pesan lewat doa Bapa kami dan salam Maria. Dan pesanmu itu dibawa oleh malaikat. Supaya kami berdoa Bapa kami. Menyebut Engkau sebagai Bapa. Dan salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu. Doa yang diajarkan oleh malaikat yang menyampaikan pesan itu kepada Bunda Maria. Terima kasih doa yang indah ini ya Bapa. Bapa kami dan salam Maria. Semoga kami menyadari betapa dalam doa itu. Salam Maria dan Bapa kami yang seringkali tidak kami sadari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Ester, diceritakan bagaimana Ester sebagai orang Yahudi di perantauan, di pengasingan, mendapatkan bahaya akan dihancurkan, difitnah oleh Mordekai, oleh sebagai ratu dia difitnah oleh salah seorang dari tangan kanan raja sendiri yang iri karena Ester menjadi ratu raja. Tapi dia minta tolong, berdoa dengan sangat indahnya. Tuhan, leluhurku selalu meminta kepadamu, kepada Yahweh, dan Engkau mengabulkan doa itu. Itu yang sangat indah. Ester percaya, tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih, yang maha memenuhi permintaan permohonan hati yang remuk redam. Dan itulah yang dikatakan Yesus, kalau kamu minta, maka kau akan diberikan. Kalau kamu ngetok pintu, pintu akan dibuka. Kalau kamu mencari, maka akan didapatkan. Dan itu pengalaman yang benar, tapi juga pengalaman yang seringkali juga dipertanyakan oleh kita. Kita sudah bersungguh-sungguh meminta. Sungguh-sungguh meminta. Bahkan hati yang remuk redam. Kita meminta kepada Tuhan. Dan tak jarang saya katakan, doa kita tidak dipenuhi atau belum dipenuhi. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka apa artinya dan bagaimana caranya kita bahwa doa kita itu doa yang dikabulkan Tuhan. If you ask, you will get. If you knock the door will be open. If you seek atau look for, and you will get. Nah, bagaimana antara meminta dan dipenuhi? Ini menurut saya dua dari yang diminta lalu dipenuhi. Nah, bagaimana supaya terpenuhi? Kita coba lihat dari aspek ini. Thought, feel, and love. Ya. Jadi kita memikirkan sungguh-sungguh apa yang kita minta. Sungguh-sungguh. Bahkan sampai hati yang remuk redam. You feel. Kalau minta misalnya anakmu yang narkoba. Kita minta dan kita merasakan betapa pedih dan sakitnya ketika anak kita yang narkoba itu, ya, kita feel it, dirasakan di kepala, di badan, di seluruh tubuh kita, ya, di feel, ya, dirasakan, dialami betapa sakit, betapa pedihnya itu. Nah, dengan pedih itu lalu kita coba lihat, lalu meminta dengan love, tidak memaksa, tapi Tuhan mempersembahkan segala-galanya dengan love. Tuhan, ini aku. Ya. Selain love juga fisik, kita melihat bahwa anak kita yang narkoba itu, anak yang sekarang sudah bahagia, sudah gembira, sudah sukacita, sudah yang kita minta itu sekarang sudah ada dan kita lihat, kita alami. Ya. Kita bayangkan pakai visi, penglihatan, pemandangan bahwa anak kita yang sedang narkoba itu, ya, sekarang bergembira, sukacita.
baik menjadi anak yang. Jadi kita berpikir, kita merasakan, dan kita membayangkan ya anak kita itu bukan ke besok tapi sekarang sudah menjadi anak yang baik. Jadi antara thought, pikiran, antara feel, dirasakan di seluruh tubuh, hati yang remuk redam, takkan kau tolak ya Allah. Demikian kata-kata dari pemazmur. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita bayangkan anak kita itu sudah, ya, sudah tapi belum, sudah tapi belum. Ini yang disebut eskatologis. Ya. Sudah tapi belum penuh. Ya. Nah nanti di situ jadi ada unsur yang penting itu. Apa yang kita, kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan. Jadi disinilah justru perjuangan kita. Doa itu rahmat, tetapi rahmat itu juga butuh perjuangan. Ya, butuh bahwa kita, bukan aku lagi yang minta. Ya, tapi Tuhan sendiri. Ya. Kita beralih dari diri kita kepada Tuhan. Dan hadir. Kita rasakan, kita alami. Tuhan, Engkaulah. Let it be. Engkaulah. Engkau sebagai Bapak. Jadi pergulatan antara aku sebagai anak yang meminta terus-menerus tetapi juga menyerahkan segalanya kepada Bapa yang penuh belas kasih. Dia tahu kapan akan diberikan permintaan kita itu. Dan kalau tadi saya bilang, jadi hati yang remuk redam tak akan kau tolak ya Allah. Jadi Tuhan mengizinkan, membiarkan itu juga suatu proses beriman yang lebih mendalam. Ya. Jadi karena itulah maka pengharapan itu tidak mengecewakan, spes non confunded, seperti yang dikatakan oleh Paus kita dalam bulan ini. Kita berziarah terus, tetapi kita juga berharap bahwa Bapa, dan memang sudah diberikan, tetapi belum kepenuhan. Jadi orang membayangkan seperti permintaan kita itu sudah berada dalam dalam awan-awan, tinggal menunggu waktunya untuk hujan deras. Ya, itulah harapan, itulah kekuatan. Semoga doa kita, permohonan kita harus kita jalankan dengan penuh sukacita, penuh keberanian, tetapi juga penyerahan. Let it be, seperti kata Bunda Maria. Let it be, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan yang akan melakukan. Dan kita percaya pada waktunya indah. Dan memberkati Anda, Bapak.